Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah suatu ketika saya sedang bermain bersama dengan teman-teman saya. Tanpa sengaja, saya menginjak sebuah dompet ketika saya bersembunyi dari kejaran teman-teman saya. Saya buka dompet itu. Saya tidak ingat persis berapa jumlahnya, tetapi yang saya tahu itu adalah uang yang sangat banyak. Saya bingung, saya ragu, saya nggak tahu saya mau berbuat apa. Hingga akhirnya muncul hal-hal menyenangkan di pikiran saya. Saya membayangkan saya bisa jajan sebanyak-banyaknya, saya bisa traktir teman-teman saya, bahkan saya bisa main warnet, main game online seharian penuh. Tetapi di balik rasa senang ada juga perasaan takut. Saya takut kalau Tuhan marah. Apalagi saat itu saya sedang menunggu hasil kelulusan SMP. Saya takut kalau saya pakai uang tersebut, Tuhan marah, Tuhan gak kasih saya buat lulus. Saya bimbang, saya ragu, tapi saya memutuskan untuk menyimpan dompet tersebut. Saya tunggu di tempat itu hingga akhirnya ada orang yang nanti akan mengambil dompet itu kembali. Sembari saya menunggu, sembari saya juga diganggu oleh teman-teman saya yang memaksa saya untuk menjajankan uang tersebut, muncul seorang bapak-bapak berbadan besar menanyakan tentang dompet yang hilang. Saya mencoba untuk berbicara, saya tanya biodatanya, saya tanya identitasnya, saya cocokkan dengan KTP yang saya temukan di dalam dompet, dan ternyata benar, bapak tadi adalah pemilik dompet yang hilang. Bapak tersebut berterima kasih kepada kami, mengucap syukur. Bahkan beliau menceritakan betapa membutuhkan dompet tersebut. Pada saat itu juga saya merasa senang. Saya senang karena saya tidak mengambil hak orang lain. Saya juga senang karena dompet itu jatuh ke tangan saya, bukan orang lain yang mungkin tidak bimbang seperti saya, yang kemudian juga memutuskan untuk memakai semua uang tersebut. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami pengalaman yang seperti saya alami tadi. Ada begitu banyak kesempatan di mana Tuhan menguji iman kita, dan kita harus meyakini bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil berdasarkan hikmat Tuhan. Sesekali mungkin Tuhan membiarkan kita secara pribadi dengan mandiri untuk memilih apa yang hendak kita putuskan dan apa yang hendak kita lakukan. Dan pembacaan firman pada malam hari ini yang diambil dari Kejadian 14 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24 menceritakan tentang Abram yang mengambil sebuah keputusan yang benar dalam menyikapi berkat Tuhan. Tokoh yang kita kenal sebagai pribadi yang ditunjuk secara langsung dan dipanggil oleh Allah untuk nantinya menjadi seorang bapa atas segala bangsa yang besar juga, dan tentunya janji Allah menuntun setiap langkah kehidupan Abram. Di sepanjang kehidupannya, Abram dipenuhi oleh berkat Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu ada kesempatan di mana Abram harus mengikuti peperangan. Ada dua hal yang memicu peperangan tersebut, yaitu pemberontakan daripada bangsa-bangsa yang dikuasai oleh raja-raja timur Kanaan yang selama 12 tahun menguasai wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yang memicu peperangan juga adalah ketika Lot yang adalah anak dari saudara Abram yang dikalahkan dan ditawan. Pada saat itu, Abram memutuskan untuk melakukan peperangan beserta dengan hamba-hambanya. Dan dalam pembacaan Alkitab yang kita baca bersama-sama pada malam hari ini, dikatakan bahwa Abram memenangkan peperangan tersebut. Hingga sampailah pada pertemuan dengan Melkisedek, seorang raja dan imam negeri Salem. Ia memberkati Abram, ia bersyukur atas kemenangan Abram. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ada tawaran untuk Abram untuk membawa serta harta sebagai bentuk kehormatan dan syukur bagi Abram. Mungkinkah ini ujian iman untuk Abram? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini menjelaskan bahwa Abram menolak untuk menerima dan mengambil harta tersebut. Kenapa demikian? Kurang lebih ada dua alasan yang dapat kita pahami bersama. Pertama, Abram tidak menginginkan keberhasilan berlangsung secara instan. Terlebih lagi, berdasarkan pemberian yang menurutnya bukanlah bagiannya. Harta tersebut bukan hak Abram.
Bagi Abram, ada begitu banyak orang yang lebih berhak untuk menerima dan merayakan keberhasilan. Karena peperangan yang dimenangkan dilakukan bersama-sama, bukan hanya dengan kekuatan Abram sendiri. Para pejuang, mereka yang ikut bersama-sama dengan Abram pantas mendapatkan bagian mereka. Kemudian yang kedua, penolakan bukan menunjukkan bahwa Abram memiliki pribadi yang sombong, tetapi ia yakin dan percaya akan penyertaan dan berkat Tuhan. Ada begitu banyak pengalaman iman yang dialami oleh Abram bersama dengan Allah. Terlebih lagi, ada janji Allah yang terus menyertai kehidupannya. Abram tidak pernah takut berkekurangan. Abram percaya bahwa ketika ia selalu hidup dan berkarya dalam memenuhi panggilan Allah, hidupnya akan senantiasa berkecukupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi Abram yang dijelaskan di dalam pembacaan menjadi inti daripada apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan terhadap kita semua pada malam hari ini. Kita diajak untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Percaya bahwa setiap orang ada berkatnya masing-masing. Jangan saling mengambil, jangan saling mencurigai, jangan saling merasa iri hati. Abram percaya bahwa hidup di dalam Tuhan, menjalani panggilan Tuhan yang membuat ia terus diberkati. Mungkin bagi kita yang selalu merasa berkekurangan, mungkinkah itu disebabkan oleh kita yang kurang bersyukur, kurang menghitung-hitung, melihat dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang terjadi dan kita miliki hingga saat ini? Atau mungkin kita kurang memberi diri bagi Tuhan? Bukan sekedar tentang persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi juga waktu kita, kesibukan kita, kehidupan kita cenderung lebih berfokus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi ketimbang untuk Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, mulai malam hari ini, baiklah kita terus percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi dan tidak akan membuat anak-anaknya mengalami kesulitan dalam hidup. Bersama-sama mulai dari hari ini, hayati apa saja yang kita alami dan kita dapatkan di sepanjang hari. Kemudian mengucap syukur atas itu semua. Harapannya kita dapat benar-benar sadar dan mengerti bahwa memang selama ini berkat Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kita tidak lagi ragu untuk menghargai hak orang lain. Kita tidak lagi ragu untuk banyak memperhatikan dan memberi kepada orang lain. Terlebih lagi memberikan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Sampai berjumpa lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.